Baik, terima kasih sahabat sudah memimpin doa sebelum kita melanjutkan ke kegiatan pembelajaran dan kita mengetahui materi apa hari ini. Ibu ingin mengabsen semua anak kelas di sini ya. Ini di kelas 5A ya, kelas 5A. Yang pertama ada dia. Hadir. Pandu. Hadir Ibu. Sabdan. Hadir. Asna. Hadir Bu. Nah, sama terakhir Nafisa. Hadir Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Hadir semua. Oke, berarti hari ini keadaan anak-anak semoga dan tersemogakan sampai akhir pembelajaran sehat semua, Amin. semangat dan bahagia selalu ya. Amin. Nah, kalau begitu berarti sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Nah, untuk menerima pembelajaran hari ini berarti kita harus tahu dulu materi hari ini mau mempelajari apa. Di sini ada yang bisa membantu membacakannya oleh Ibu. Untuk Ibu ya. Rantai makanan. Rantai makanan. Benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari mengenai rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Terus kaitannya untuk pembelajaran IPA itu seperti apa? Kita akan mempelajarinya setelah ini. Nah, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, Ibu ada yel-yel untuk kelas 5. Apa ini? Apaan tuh? Simak dulu apa yang Ibu omongin. Nanti sebelah sini itu dialognya kalian. Misalkan Ibu bilang kelas 5, kalian jawab siap. Kelas 5, Siap. kelas 5 yang ketiga apa? Siap. Terus Ibu nyanyi kelas 5 apa kabar semua? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar sesama. Kelas 5 apa kabar semua? Siap. Baik. Semangat. Bisa? Bisa. Aku digerakin badannya ya. Ayo kita berdiri bareng-bareng. Yuk. 1, 2, 3. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5 apa? Siap. Kelas 5 apa kabar semua? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar sesama. Kelas 5 apa kabar semua? Siap. Baik. Semangat. Oke, teman-teman. Kalau ada semangat, dia dipanggil, kita bisa langsung masuk ke materi. Oke, tujuan pembelajaran hari ini. Ibu agak serak ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai menangkap hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan aliran energi yang akan dilalui oleh makanan dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Lalu yang kedua, bisa mengidentifikasikan peran masing-masing makhluk hidup dalam rantai makanan dengan tepat. Serta yang tadi adalah keterkaitan antara makhluk hidup dalam jaringan makanan yang lebih kompleks, artinya yang lebih besar dan lebih berkaitan dan sulit gitu. Selanjutnya, nah sebelum kita memulai untuk memantik pembelajaran hari ini, kita memulainya dengan menyaksikan video animasi. Di sini ada animasi mengenai rantai makanan. Nanti kalau bisa disimak hewan-hewan apa saja yang ada di dalam, lalu keterkaitan antara hewan satu dengan hewan yang lain. Misalkan di sini ada terenggiling itu perannya sebagai apa? Apakah dia memakan, ataukah dimakan? Apakah dia menciptakan makanannya sendiri sehingga dia tidak memakan sesuatu? Gimana? Oke, bisa? Bisa. Oke, siap berarti ya. Kita saksikan bersama-sama. Barunya rantai makanan. Rantai makanan. Yuk diperhatikan ya, anak-anak. Ini ada tenggirinya. Hai, aku Niji, seekor tenggiri. Hai. Rantai makanan. Ayo ikuti aku.
tadi ada apa sih, tanaman kah, hewan kah yang dia itu tidak dimakan, dia tidak memakan, Ular. tidak memakan. Tidak makan. Jagung. Jagung, benar. Yang pertama berarti dia posisinya adalah Produsen. jagung. Oh, Jagung. Habis itu jagung dimakan oleh Tikus. tikus. Tikus yang dimakan oleh ular. Dan yang terakhir ular dimakan oleh Ular. Nah, proses tersebut disebut dengan rantai makanan. Kenapa rantai? Karena sebagai rantai. Betul sekali, dia saling keterkaitan dan saling berhubungan dari satu makhluk ke makhluk lainnya. Oke, karena kalian sudah paham dan sudah menyimak videonya, kita bisa mengamati lagi nih dari ilustrasi ini. Dari sini, manakah yang sorry. Maaf ya. Nah, dari sini, manakah yang termasuk dari produsen, konsumen, dan komposer? Produsen yang jamur. Yang jamur, Bukan yang itu yang Oh, di bawah. yang di bawah. Ini apa yang di bawah berarti? Bayam, boleh, tanaman. Terus tanaman dimakan oleh Rusa. Rusa berarti dia konsumen karena dia Makan. makan. Setelah itu rusa dimakan oleh serigala, betul sekali. Berarti dia termasuk konsumen juga. Habis dari serigala dia ke pengurai jamur. Kenapa dia jadi jamur? Karena dimakan. Iya betul, karena dimakan atau dia karena mati. Tapi karena dia serigala di puncak kan? Tidak Nah, ada. tidak ada yang makan serigala, tidak ada yang berani, jadi dia mati dan diurai oleh jamur, pengurai. Seperti itu polanya, dari pengurai jadi tumbuhan karena dia jadi pupuk seperti itu. Nah, inilah proses yang disebut dengan rantai makanan. Mari kita ulangi lagi. Yang pertama disebut produsen. Yang kedua disebut konsumen. Kita bisa bilang sebagai konsumen pertama. Yang lalu berikutnya dimakan oleh konsumen kedua. Selanjutnya dimulai oleh pengurai atau decomposer namanya. Oke, paham berarti sampai sini? Paham. Nah, untuk lebih memahami, kita akan membuat suatu project. Project apakah itu? Nah, ini adalah project membuat diorama. Apakah ada yang pernah melihat diorama atau pernah Saya pernah buat, Bu. Iya, buat apa? Pernah buat apa? Buat diorama hutan saya buat. Wah, bagus sekali. Berarti dia isinya ada tanaman, pohon, seperti itu. Nah, kalau di sini, ini mohon maaf, jaringannya seperti ini ya. Gambarnya di sini ada diorama ekosistem diorama rantai makanan ekosistem sawah, di mana di dalamnya ada rantai makanan seperti tadi yang diisi oleh hewan dan tanaman yang ada di sawah. Ekosistem sawah itu biasanya apa aja? Siput, Padi, padi, ular, siput, terus apa lagi? Burung, Siput. seperti itu. Itu yang ada di ekosistem sawah, dibentuk dalam seperti ini. Nah, prosesnya bagaimana? Nanti ibu akan memberikan lembar yang terkait terlebih dahulu dan kita membentuk kelompok. Kita membentuk dua kelompok dari kelas ini. Nanti sebelah sini, sebelah kanan ibu, kelompok pertama, yang kedua kelompok kedua. Yang pertama diisi oleh dia, Pandu dan Sabar. Kelompok kedua oleh Asna dan Nafisa. Oke. Untuk dari dua LKPD ini, ibu akan membagikan lagi bahan-bahan untuk diorama. Kalian sudah membawa lemnya yang ibu minta bawa? Sudah. Baik, ibu bagikan dulu lembar LKPD-nya. Oke, nah di sini kita buka di halaman pertama. Di halaman pertama ada langkah-langkah pembuatan diorama. Di sini ada alat dan bahan yang sudah kalian bawa. Yang kedua ada langkah-langkah pembuatannya. Nah, setelah itu di situ ada benda tajam. Kalian sudah membawa gunting juga. Diperhatikan cara menggunakannya dan tusuk lidi atau tusuk gigi yang kalian pakai. Diperhatikan juga benda-benda tajamnya agar tidak melukai tangan kalian. Ini caranya. Oke, ini kalau bendanya. Ini ditulis namanya.
ada kotak seperti itu ditulis gitu, apakah produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, atau dekomposer atau pengurai. Ibu ini apa ya Bu? Ini kayak gini Bu. Ya betul. Nah, Nah, ini Bu. ya nanti di akhir Ini taruh di sini ya Bu. sini di warnanya ya. Boleh tak? Nah, ini Ya, ekosistem apa nih? Ekosistem laut. Wah, wah. Tapi ini apa ya Bu? Bukan, ini namanya Wih. rangkot. Yang kecilan kecilnya segini. Oke, sebelum sebelum kita memulai proyeknya, di sini sebelah sini adalah membuat diorama sawah. Dilihat dari hewan-hewan dan tanaman yang dipakainya. Nah, ini ekosistem sawah. Sebelah sini adalah ekosistem laut. Di sini ada hewan laut dan tanaman laut. Ya. Hiu nanti akan diurai sendiri oleh Ini pengurai. Ini tidak bisa manusia ya. Oh, benar. Orang di. Cuma ini kan Pak. Ini ya, Bang. Ini jadi di komputer. Nggak ada gambarnya. Nah, Ini udah masalahnya Bu. ya itu kalau kurang. Nah, sudah ya. Baliknya ada yang kesulitan. Nah, di sini satu orang mengerjakan ininya ditulis namanya saja diubah-ubah. Tapi kemarin di kamar tikus. Udah pakai salah satu saja. Misalkan ini kan ada apa? Nah, tuh. Oh, berarti tikus kan ini loh. Mau tikus atau mau kodok? Nah. Rats. Makan kecil. Oke, itu paham ya? Ini jari-jari tuh. Ya, bikinnya ekosistem. Ekosistem saja. Apaan? Kalau sudah ini berarti tidak usah. Ya. Oke, waktu pengerjaannya 10 menit lagi ya, anak-anak. Bu ini salah. Oh, Oke, setelah itu untuk kelompok 1 dan kelompok 2 perwakilannya bisa maju ke depan. iya Bu, iya. Ayo kelompok 1 dan kelompok 2 maju ke depan perwakilannya. Bisa diserahkan ke ibu. Oke, mana kelompok kedua? Oke. Baik, barisnya sesuai sama kelompoknya. Ya Bu, permisi Bu Esi. Oke, baik. Izin, jangan lupa izin ya Ya, kalau izin, mau Bu. ke WC. Nah, untuk kelompok pertama coba perkenalkan ini diorama apa, ekosistem apa, lalu perkenalkan nama kalian dari kelompok berapa juga. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang bernamakan Tia Harinafia pada Sari dari Sabdan. Di sini kami mengerjakan diorama dari rantai makanan di sawah. Jadi berikut adalah hewan-hewan yang ada di sawah. Dan ada padi, ada tikus, dan kodok, kalau ada ular, elang, dan pengurai. Jadi yang menjadi produsen adalah padi karena padi adalah tanaman dan padi tidak dimakan. Lalu setelah padi dimakan oleh konsumen pertama yaitu tikus dan kodok, oleh konsumen pertama dimakan oleh konsumen kedua ular, dimakan lagi oleh konsumen ketiga yaitu elang, dan kemudian elang diurai oleh dekomposer yaitu jamur. Karena Oke. tidak ada yang memakan elang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Kelompok pertama menjelaskan proyek dari diorama ekosistem sawah. Dan Ya. ini sudah benar pembuatannya, sudah rapi juga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Kelompok pertama bisa silakan dulu untuk bagian untuk bagian menyimak, ya, menyimak dari kelompok kedua. Oke, kelompok kedua. Mana kita sudah balik? Ini sudah Bu. Oke, kelompok kedua. Di sini ada ekosistem apa? Ini ekosistem laut Bu. Jadi yang pertama itu ada fitoplankton. Ini sebagai produsen. Lalu fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton sebagai konsumen 1. Lalu ada ikan kecil. Zooplanktonnya dimakan ikan kecil Bu. Ikan kecilnya sebagai konsumen 2. Lalu ikan kecil dimakan ikan sedang. Ikan sedang sebagai konsumen tingkat 3. Lalu ikan sedang dimakan oleh ikan yang besar ini Bu, dimakan ikan hiu. Ini sebagai konsumen puncak. Lalu konsumen puncak ini nanti mati dan diurai oleh Jamur atau pengurai. Ya. Karena di sini tidak ada plankton, jadinya pakainya jamur ya. Oke, jadi di sini penjelasannya sudah lengkap, sudah jelas. Ini adalah ekosistem laut. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih, silakan duduk kembali. Untuk yang KPD-nya nanti Ibu akan dibantu lebih dahulu ya. Oke Bu. Oke, untuk mengapresiasi pekerjaan kalian dan proyek kalian hari ini, kita akan tepuk wow. Gimana tepuknya? Udah pada tahu belum? Tahu. Wow. Oke, ya betul. Kita kasih tepuk wow. Wow. Oh, Oh, kasih oh, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Bisa ya, kita ulang lagi ya. Kita kasih tepuk wow.
kelas dari materi hari ini yaitu rantai makanan. Makhluk hidup itu berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lain yang kayak kalian. Kalian punya sumber makanan tidak? Punya. Nah, sumber makanan kalian apa? Nasi. Nasi yang pertama. Atau ada jajan di kantin kan? Betul sekali. Nah, sebagai makhluk hidup itu punya sumber energi atau sumber makanannya masing-masing. Nah, dalam proses rantai makanan, mereka itu bisa berperan sebagai sumber makanan dari makhluk lain atau mereka bisa mendapatkan sumber makanan dari makhluk lainnya lagi. Nah, sehingga terjadilah proses makan dan dimakan. Nah, proses ini terjadi dalam suatu lingkup ekosistem. Nah, apakah kalian bisa mengidentifikasikan lagi keterkaitan antara satu makhluk hidup dan makhluk hidup lain di gambar ini? Bisa diidentifikasi? Bisa. Coba, di sini ada apa? Rumput sebagai produsen. Rumput sebagai produsen tadi seperti yang sudah kalian kerjakan kan? Ya. Lalu produsen tersebut dimakan atau dimakan? Dimakan. Dimakan oleh siapa? Kelinci. Kelinci di sini sebagai Konsumen. konsumen sama atau satu. Ya lalu kelinci ini dimakan atau tidak? Dimakan lagi atau tidak? Dimakan. Dimakan lagi oleh siapa? Ular. Nah, ular. Ini proses tersebut disebut dengan rantai makanan. Proses makan dan dimakan. Nah, rantai makanan seperti yang tadi sudah dijelaskan, rantai makanan adalah suatu siklus atau proses dalam pengirahan energi atau nutrisi dari makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya dalam suatu ekosistem atau dalam suatu ruang lingkup melalui proses makan dan dimakan. Di sini tadi ada tumbuhan. Mengapa tumbuhan itu bisa disebut menjadi produsen? Karena apa tadi? Tumbuhan karena tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri sehingga dia tidak mendapatkan makanan dari tempat lain kecuali dari pupuk atau dari pupuk lain. Nah, kondisi tanah yang menjamin tumbuhan tersebut bisa tumbuh dengan baik. Nah, tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri itu dari hasil proses fotosintesis. Ada sudah pernah belajar kan proses fotosintesis sebelumnya? Seperti itu proses terjadinya proses penghasilan makanan oleh tumbuhan. Nah, selanjutnya tumbuhan dimakan oleh kelinci. Kelinci mendapatkan energi atau nutrisi dari pemakan tumbuhan sehingga kelinci itu berperan sebagai konsumen tingkat Selanjutnya kelinci dimakan oleh ular. Ular itu merupakan hewan pemangsa atau predator. Kenapa? Karena dia. Apa tadi puncak? Ya betul. Karena ular. tumbuhan. Betul. Karena dia memakan hewan lain dan dia tidak dimakan oleh hewan lainnya lagi karena dia ada di puncak makanan. Ular memakan kelinci sehingga di rantai makanan ini ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular ini bisa disebut juga sebagai konsumen paling akhir atau karnivora. Ular memakan tumbuhan atau tidak? Ular berarti termasuk hewan karnivora. Nah, konsumen paling akhir disebut sebagai puncak rantai makanan dan posisi tersebut biasanya diisi oleh hewan-hewan yang karnivora atau omnivora. Omnivora apa? Ada yang tahu? Betul sekali, seperti tikus atau seperti hewan omnivora lainnya. Nah, hewan tersebut biasanya tidak diburu atau tidak dijadikan untuk makanan hewan lainnya. Tikus itu bisa dijadikan sebagai puncak rantai makanan. Kenapa? Omnivora. Karena omnivora betul, karena dia bisa memakan tumbuhan dan bisa memakan hewan lainnya. Iya, dan terakhir adalah decomposer. Decomposer ini kenapa ada decomposer? Karena supaya pupuk. Ya, sebagai jadi pupuk bisa jadi seperti itu. Decomposer ini bertugas sebagai pengurai atau yang memakan hewan hewan paling puncak tersebut atau omnivora atau karnivora tersebut. Nah, hewan-hewan tersebut agar kita tidak punah dan siklus kehidupan kita tetap terus berjalan, hewan-hewan yang berada di puncak tersebut harus terkena yang namanya seleksi alam. Seleksi alam tersebut bisa menghasilkan bakteri atau jamur sehingga disebut dengan decomposer. Akhir dari rantai makanan itu sebenarnya menjadi decomposer yang nantinya decomposer tersebut bisa menjadi pupuk dan menjadi tanaman dan menghasilkan tanaman yang baik atau bagus. Nah, selanjutnya di sini, menurut kalian apa sih peran hewan omnivora di rantai makanan seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan? Bisa di mana? Omnivora itu omnivora itu Bisa jadi di Konsumen atau dua. Nah, dia bisa berada di puncak. Kenapa mereka bisa di puncak? Karena mereka bisa memakan tumbuhan dan hewan juga. Jadi dia bisa di 3 posisi. Konsumen 1, konsumen 2, atau konsumen 3 jika proses rantai makanannya sedikit kompleks. Nah, di sini tadi ada rantai makanan ekosistem laut yang tadi sudah dibikin oleh kelompok 2. Di sini ekosistem laut ada yang namanya fitoplankton. Fitoplankton itu adalah jenis tanaman atau tumbuhan yang ada di dalam laut dan bentuknya sangat kecil sekali seperti mikrobakteri seperti itu. Sehingga fitoplankton tersebut tidak memakan hewan lain, tapi dia menghasilkan nutrisinya itu sendiri. Ya, Kalau rumput laut bisa. Rumput laut termasuk dalam jenis fitoplankton karena di dalamnya ada nutrisi yang mereka tumbuhkan sendiri. Nah, fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton ini termasuk dalam hewan-hewan kecil yang lebih kecil seperti udang-udang kecil seperti itu. Hewan-hewan kecil tersebut itu yang mengkonsumsi fitoplankton
dikonsumsi oleh zooplankton. Selanjutnya ekosistem yang ketiga apa ini? Ikan Ikan kecil tadi kan, Nemo. ikan kecil seperti Nemo, ikan betok, siapa yang pernah ikan betok, yang tahu ikan betok? Apa itu yang Nah itu biasanya di kali ya. Lalu selanjutnya ikan kecil dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedang di sini posisinya konsumen berapa? Tiga. Ikan tokol, ikan ketiga. Ya kan. Iya, Apa itu? tiga, satu, dua, tiga. Selanjutnya yang terakhir adalah ikan besar. Ikan besar di sini biasanya diisi oleh hiu atau paus. Nah seperti itu. Oke, yang terakhir ini contoh rantai makanan pendek. Kita bisa melihat satu rantai makanan pendek itu dari diri kita sendiri. Biasanya kita manusia mau makan apa? Nasi. Nah ini contoh rantai makanan pendek. Dari nasi kita makan itu dari produsen ke konsumen, kita sebagai konsumen pertama. Oke, di sini contoh lain dari di sini contoh lain dari rantai makanan pendek lagi. Di sini ada dua konsumen. Yang pertama ada tanaman mati dimakan oleh cacing tanah. Ini kan cacing tanah. Tahu, Bagian mancing, mancing. Bu. Mancing. Betul. Yang pernah nonton Filipin pasti tahu kalau cacing tanah tersebut biasanya di tanahnya oleh di tanaman. Untuk mancing bisa juga. Mancing. Lalu cacing tanah tersebut dimakan oleh Burung. burung. Nah ini disebut dengan rantai makanan pendek karena dia hanya membutuhkan dua konsumen. Nah, selanjutnya di sini ada jari-jari makanan. Tadi kan sudah disebutkan kalau misalkan rantai makanan sedikit kompleks itu bisa disebut dengan jari-jari makanan. Nah, jari-jari makanan itu merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan satu sama lain. Misalkan dari laut tadi bisa dihubungkan dengan sawah. Bisa kenapa dari mananya? Dari burungnya misalkan. Nah, tadi burungnya elangnya yang itu dimakan sama hiu bisa saja yang hiu seperti itu. Ini bisa saling berkaitan. Nah, proses tersebut kumpulan dari rantai makanan yang saling berkaitan itu disebut dengan jari-jari makanan. Betul sekali. Oke, contohnya nih seperti ini. Sini ada produsen. Pertama yaitu bunga. Produsen yang pertama bunga bisa bisa dimakan oleh Oh. nah ini apa namanya? Dikonsumsi oleh semut atau kupu-kupu bisa dikonsumsi oleh laba-laba. Semut dikonsumsi oleh kumbang. Nah, kumbang bisa dikonsumsi oleh laba-laba. Seperti itu ya. Jadi mereka saling berkaitan dan terdiri dari dua rantai makanan. Oke, sini ada kamus kosakata. Kita sudah mempelajari tentang makna rantai makanan, konsumen, produsen, dan dekomposer. Terus humus itu adalah tadi sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang sudah terurai dan menjadi dekomposer. Seperti itu. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Bisa bantu ibu. Rantai makanan. Rantai makanan. Terus rantai makanan itu apa? Rantai makanan Adalah Proses makan. proses makan dimakan terjadi dalam suatu ekosistem. Sistem. Nah, terus habis itu dalam proses rantai makanan tersebut ada apa aja? ada Produsen, konsumen, satu dua tiga terus konsumen ada 1, 2, 3 pengurai dan pengurai dekomposer. Betul sekali. Kalau hiu itu bisa masuk ke mana? Ekosistem laut. Laut, ekosistem laut tadi dia posisinya di mana? Konsumen 3 ataupun puncak. Betul sekali. Tepuk tangan untuk ada satu makanan pelajari pelajaran hari ini dengan baik. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan anak-anak untuk mempelajari pelajaran selanjutnya mengenai cara menjaga lingkungan hidup seperti itu. Oke, sebelum menutup, Ibu akan membagikan lembar LKPD yang harus dikerjakan hari ini. Tapi karena pembelajaran sudah mau habis, tinggal sisa 5 menit, pekerjaan akan dibawa pulang untuk menjadi PR. Tapi kalian bisa meminta tolong orang tua, kakak, teman kalian untuk mencari jawabannya, atau bahkan kalian bisa mencari di internet karena Ibu yakin kalian semua pasti sudah bisa bermain internet hari ini. Oke? Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, pemimpin kelas bisa dipimpin doanya untuk menutup kegiatan hari ini. Baik Bu, mereka teman mari kita tutup pelajaran hari ini dengan baca doa mulai. Pesan. Oke, baik. Terima kasih untuk Sabran sebagai pemimpin kelas hari ini. Ibu harap hari ini kalian semua merasa senang dan pembelajaran yang kalian terima bisa masuk dan sampai akhir kemana-mana. Pokoknya bermanfaat sampai kehidupan kalian